Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tu'dhil imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal hurin 'ain, la tu'dhihi qatalakillah, fa innama huwa indaki dakhilun yushiku an yufarikaki ilaina." Sebelum saya baca terjemahan, ibu-ibu jangan tersinggung dengan hadis ini. Ya. Jadi fahami dengan keimanan. Karena memang ini sabda Nabi SAW. Saya bilang tadi kehidupan di akhirat adalah poligami. Dan di dunia setiap istri disuruh menjadikan suaminya sebagai penyebab masuk surga. Ada seorang ibu telepon saya kemarin. Dia berkata, "Ustadz, saya mau bertanya sesuatu yang penting." Baik, silakan. Kebetulan saya lagi ada waktu lowong. Dia bilang, bagaimana hukumnya kalau seorang wanita izin sama suaminya untuk ngurus anaknya. Jadi rupanya ibu ini pernah punya dari suami yang lain, punya anak, suaminya bengkalaikan. Lalu dia nikah lagi. Jadi janda nikah lagi sama seorang laki-laki. Maka anak-anaknya ini tinggal bersama ibunya. Kemudian dia lihat anaknya ini nggak ada yang urus, tinggal sama ibunya, nggak terurus, ayahnya juga nggak peduli. Maka dia pamit sama suaminya, minta mau lihat anak-anak itu. Diizinkanlah 2 minggu. Dia bilang, saya diizinkan 2 minggu Ustaz. Tapi setelah saya pergi ke kampung saya itu, ke kota saya itu, kemudian saya urus anak saya, sekarang sudah sampai setahun. Saya nggak pulang-pulang, gitu kan? Maka suaminya marah gitu. Apakah sekarang istrinya berdosa atau istri boleh nggak lebih memilih anaknya daripada suaminya? Bagaimana jawabannya? Saya bilang yang pertama, setelah tutup telepon dari saya, telepon suaminya minta maaf. Itu dulu pertama. Telepon minta maaf. Kenapa melanggar sampai setahun? 2 minggu, nggak bisa lebih daripada itu. Jangankan anaknya ibu, orang tuanya ibu, ayahnya ibu, ibunya ibu sendiri. Kalau suami izinkan 2 minggu lalu menahan, suami bilang nggak bisa, tidak boleh secara syar'i. Ini hukum Allah, bukan hukum manusia, nggak boleh dibantah. Allah telah jadikan suami ibu adalah di atas segala-galanya. Ibu renungin hadis Nabi SAW, awal amal yang dihisab bagi wanita pada hari kiamat adalah sholatnya dan hubungannya dengan suaminya. Ini luar biasa nih. Habis sholat, masalah sama suamimu bagaimana? Bukan masalah sama orang tuanya, bukan masalah sama anaknya. Artinya, sholatnya lolos, urusan suaminya lolos, yang lainnya jadi mudah. Renungi hadis itu. Yang disuruh ibu tanggung jawab adalah suami. Itu dulu. Kemudian hadis Nabi SAW, wanita manapun yang meninggal dunia lalu suaminya ridha, kecuali akan masuk ke dalam 8 pintu surga yang manapun dia inginkan. Orang, bapak ibu sekalian, bapak-bapak terutama renungin ya. Kita sebagai laki-laki, untuk mendapatkan pintu 8 di surga itu pintu 8 pintu tertinggi. Derajat tertingginya surga Firdaus namanya. Di sana 4 golongan, para nabi-nabi. Ini bapak-bapak sama saya sudah tertutup peluang ini. Nggak ada lagi peluang jadi nabi, nggak mungkin. Para syuhada itu bapak-bapak sekalian, saya sama bapak harus tinggal di medan perang, tunggu musuh bunuh kita, itu pun kalau ikhlas. Orang-orang yang siddiq, jujur, tidak pernah dusta seumur hidup. Ada sini yang tidak pernah dusta seumur hidup? Di antara sahabat yang dapat julukan siddiq berapa orang? Yang jelas-jelas Abu Bakar. Yang lain tidak ada julukannya nih. Dan orang-orang saleh ini setiap hari nangis, ibadah terus sama Allah. Duduk di masjid, baca Al-Quran, tidak ada dosanya. Ibu-ibu hanya mati suaminya ridho. Ridho itu merasa kehilangan. Merasa sedih, istrinya selama ini layani dia, itu saja. Mati, masuk dari 8 pintu surga, boleh dia pilih pintu mana. Makanya syaitan selalu menjadikan masalah sama suami nih. Ya. Apa saja dibuat masalah, apa saja marah, apa saja tersinggung, gitu kan. Hati-hati syaitan masuk ke pintu-pintu yang kadang-kadang tidak perlu marah, tidak perlu cemburu, tidak perlu iri. Tapi masuk syaitan karena merusak. Kenapa nggak kemas baik-baik suami menjadi manusia, menjadi penyebab saya masuk surga? Bukan karena dia, tapi karena Allah. Jangan berkeluh kesah terlalu banyak. Kalau suaminya zalim, doakan. Supaya kita menghabiskan umur kita pada hal yang positif. Gitu kan? Pada hal yang baik. Itu yang kita maksudkan. Jadi saking besarnya pengaruh suami itu. Ya. Sampai nggak boleh keluar tanpa izinnya. Kalau meninggal dengan dia ridho masuk surga, melayaninya. Apa kata Nabi SAW? Wanita manapun yang menjaga 5 waktu sholatnya, nggak disebutin sholat sunnah. Azan, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kalau ibu mengerjakan sunnah itu plus. Puasa Ramadan, nggak diikuti dengan puasa sunnahnya. Puasa sunnah berarti plus.
hanya Ramadan, dan melayani dan mentaati suaminya pada hal yang ma'ruf, bukan pelanggaran agama. Temani saya, ayo ke ibu yuk, ayo ke ayah yuk, ayo ke sini yuk. Iya, iya. Kecuali pada saat dia meninggal, dia pasti akan masuk surga. Dari 8 pintu surga dia bisa pilih yang mana dia mau masuk. Jadi fadilah yang sangat besar. Lalu untuk apa ibu-ibu membangkang nih? Untuk apa marah hanya karena lupa dibawain bunga kah, pesanan kah? Tidak sempat ditemanin ke acara perkawinan lah. Itu sesuatu yang kecil, urusan dunia. Bagaimana orang ini ridho, Tuhan saya ridho. Seperti kasus orang tua kita. Orang tua kita mau marah-marah, ya, mau dia orangnya buruk akhlaknya, kita sebagai anak harus bagaimana? Bakti. Nggak dibalas keburukan dengan keburukan. Kenapa? Karena Allah yang perintahkan. Jangan balas kebodohan dengan kebodohan, keterpurukan akhlak dengan keterpurukan akhlak. Ini salah. Gitu kan? Orang tua kita bagaimana kita harus buat baik. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan dan Allah gantungkan pahala yang besar situ. Sama kasus rumah tangga. Sama kasus rumah tangga. Tentu ini berlaku juga pada suami. Misalnya kata Nabi SAW, janganlah seorang suami yang mukmin, ya, membenci istrinya yang mukminah. Karena kalau dia tidak menyukai satu perilaku, dia masih bisa mendapatkan perilaku-perilaku yang lain yang baik. Artinya saling toleransi, saling memaafkan. Yang penting pelanggarannya bukan masalah nusyur, bukan masalah pembangkangan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, hati-hati sabda Nabi SAW yang seperti ini. Ada bidadari di surga bisa mendoakan ibu keburukan. Ini hadisnya, saya bilang tadi jangan tersinggung. Harus difahami dengan keimanan. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang wanita atau istri menyakiti suami di dunia. Wanita manapun yang memalingkan wajahnya dari suaminya karena merasa lebih hebat, lebih pintar, lebih kaya, kecuali dia akan dilaknat oleh malaikat, sampai suaminya ridho. Dan siapapun wanita yang membuat suaminya murka, marah, maka yang di langit Allah akan murka padanya. Bayangkan dihubungkan sama Allah. Allah murka padanya sampai suaminya ridho. Ya, memang hadisnya begitu. Di sini dikatakan tidak ada seorang wanita menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya dari bidadari. Di surga mengatakan, jangan kau menyakitinya. Semoga Allah membinasakanmu. Sesungguhnya ia hanyalah seorang tamu di sisimu dan sebentar lagi berpisah denganmu untuk kembali kepada kami. Bahasa ini sebenarnya adalah bahasa yang tegas dari Allah yang mengajarkan para bidadari agar semua istri dunia hati-hati. Karena yang menghubungkan hubungan kamu bisa masuk surga dari tangan suami adalah aku, kata Allah. Seperti itu bahasa pemahamannya ya. Sehingga jangan sampai kita keluar dari jalur itu. Abu Hurairah juga meriwayatkan hadis yang lain. Inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannata ala suratil qamari lailatal badr. Wallati taliha ala adwa'i kawkabin durriyin fis sama' likulli imri'in minhum zawjatan ithnatan yura mukhu suqihima min wara'il laham wa ma fil jannati a'zab. Rombongan pertama yang masuk surga, wajah mereka laksana bulan di malam bulan purnama, dan rombongan berikutnya wajah mereka laksana bintang yang bersinar paling terang di langit. Masing-masing orang mereka memiliki 2 orang istri yang isi betis keduanya terlihat dari balik dagingnya. Di surga tidak ada orang yang hidup membujang. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adanya pasangan hidup di dunia akan bersama di akhirat. Punya makna banyak pendapat ulama. Yang pertama yang dimaksud dia memiliki 2 orang istri adalah kalau seorang laki-laki memiliki memang poligami di dunia, maka akan bersama dengan dia di akhirat selama memang sama-sama beriman. Makna yang lain, kalau seseorang meninggal istrinya, kemudian dia menikah lagi, jadi kedua-dua istrinya masih belum cerai, maka akan bersamanya juga di surga. Ini makna yang lain. Makna yang lain juga kata ulama adalah yang dimaksud dengan memiliki 2 orang istri, kalau ada wanita dunia yang meninggal belum sempat menikah, gadis, ini semua akan menikah dengan ahli surga. Jadi tidak ada bujang lagi, tidak ada orang yang tidak ada pasangannya di surga. Maka dia akan dinikahkan dengan salah satu ahli surga dengan hikmah Allah. Ini salah satu pendapat. Kemudian pendapat yang lain dimaksud adalah istri di dunianya akan bersamanya dan bersama juga bidadari yang akan mendampinginya. Karena memang saya sudah pernah jelaskan Bapak Ibu sekalian, di surga sudah berbeda dunia. Di surga semuanya kehidupan poligami. Memang sudah hikmah Allah seperti itu. Dan sudah tidak ada urusan kayak dunia orang cemburuan, orang merasa persaingan, ini sudah tidak ada semua. Semua masalah penyakit hati, masalah cemburu buta, dendam, segala macam ini sudah tidak ada. Dan Allah memuliakan wanita dunia
dengan menjadikannya pemimpin para wanita di surga. Ini yang dimaksud dengan makna tadi. Dan banyak pendapat, ulama tentu menggabungkan antara pendapat ini. Bukan mustahil semuanya ini adalah benar. Tapi penyampaian Nabi SAW, kalau mereka akan memiliki 2 orang istri. Dan disebutkan cirinya, isi betis keduanya terlihat dari balik dagingnya. Artinya ini sangat indah, sangat memiliki kesempurnaan fisik. Makna, sebagian ulama mengatakan ada orang kadang-kadang kalau putih sekali kulitnya, kulit putih yang sangat putih sampai membuat urat-uratnya terlihat. Bisa ini maknanya, bisa juga tidak. Bisa juga makna lebih dalam daripada itu, karena memang di surga sudah berbeda, tidak seperti apa yang kita bisa bayangkan di dunia. Allahu a'lam.